Selamat siang, perkenalkan nama saya Yurika Nantan, dosen dari Politeknik KP Bitung, program studi D3 Mekanisasi Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah Listrik Kapal Penangkap Ikan. Mata kuliah ini berada di rumpun mata kuliah elektrik dengan kode MP 22333 serta bobot SKS sebesar 3 SKS dengan komposisi 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah Listrik Kapal Penangkap Ikan berada pada semester 3, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib dipelajari oleh para peserta didik, karena terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang lulusan permesinan yang bekerja di atas kapal penangkap ikan, utamanya jika ingin menjadi seorang electrician atau ahli teknika mesin kapal dengan jabatan masinis 2. Sistem kelistrikan di atas kapal merupakan hal yang penting untuk diterapkan guna menghindarkan resiko kecelakaan saat melakukan kegiatan pelayaran. Sistem kelistrikan kapal ditentukan oleh kualitas peralatan dan kemampuan dalam mengelola serta mengoperasikan perangkat kelistrikan yang ada di atas kapal. Oleh karena itu, maka penguasaan terhadap sistem kelistrikan sangat diperlukan, utamanya bagi teknisi dan perwira mesin kapal penangkap ikan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi mampu mengoperasikan, mengukur, dan memelihara sistem kelistrikan kapal ikan berdasarkan standar operasional prosedur yang benar, baik dengan kinerja individu maupun secara berkelompok dalam kerjasama tim. Terdapat 4 CPMK yang akan diperoleh oleh peserta didik. Yang pertama, mampu mengidentifikasi sistem kelistrikan kapal ikan. Yang kedua, mampu menjelaskan dan mengkategorikan pengukuran pada sistem kelistrikan kapal ikan. Yang ketiga, mampu mengoperasikan dan mengelola peralatan sistem kelistrikan kapal ikan. Dan yang keempat, mampu melakukan perawatan dan perbaikan pada instalasi kelistrikan kapal ikan. CPMK ini kemudian diturunkan ke dalam beberapa pokok bahasan atau sub CPMK. Di antaranya yang pertama, mampu menunjukkan konsep dasar kelistrikan dan aplikasi hukum-hukum kelistrikan. Yang kedua, mampu menyebutkan hubungan elektromagnetik dan elektronika dalam bidang kelistrikan. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi rangkaian seri paralel pada sistem kelistrikan. Yang keempat, mampu mengidentifikasi rangkaian listrik baik AC maupun DC dan faktor daya. Yang kelima, mampu mengidentifikasi listrik 1 pas dan 3 pas. Yang keenam, mampu menjelaskan dan mengkategorikan penggunaan alat ukur diantaranya multimeter atau apometer, kemudian tang ampere dan tachometer. Yang ketujuh, mampu menjelaskan dan mengkategorikan penggunaan alat ukur diantaranya kWh meter, meger, dan osiloskop. Yang kedelapan, mampu mengelola sistem kelistrikan yang meliputi baterai, motor listrik AC/DC, sistem kontrol, dan proteksi motor listrik. Yang kesembilan, mampu mengoperasikan generator AC maupun DC, AVR, dan proteksi pada generator. Yang ke-10, mampu menerapkan sinkronisasi pada generator. Yang ke-11, mampu menerapkan transformator dan penyeara atau rectifier. Yang ke-12, mampu menerapkan peralatan kelistrikan seperti lampu AC/DC, kabel listrik, main control panel. 13, mampu menerapkan sistem atau saluran distribusi dan proteksi pada sistem kelistrikan. Ke-14, mampu melakukan perawatan dan perbaikan pada instalasi kelistrikan sesuai dengan standar internasional untuk sistem kelistrikan serta manajemen sistem kelistrikan. Bahan kajian pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, dasar sistem kelistrikan yang menyangkut sumber listrik, elektromagnetik, besaran, simbol dan satuan listrik maupun hukum-hukum kelistrikan dan elektronika. Yang kedua, komponen dan peralatan listrik yang menyangkut lampu, AC maupun DC, kabel listrik,
baterai, penyeara atau rectifier, motor listrik, dan panel sinkronisasi. Yang ketiga, alat ukur dan kontrol yang meliputi multitester, tang ampere, meger, kWh meter, tachometer, osiloskop, APR, dan main control panel. Yang keempat, rangkaian listrik yang meliputi rangkaian seri paralel, listrik AC dan DC, serta listrik 1 pas dan 3 pas. Yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan yang meliputi generator, transformator, serta saluran distribusi. Yang keenam, manajemen sistem kelistrikan yang meliputi faktor daya, bahaya listrik, proteksi sistem kelistrikan, serta standar internasional untuk sistem kelistrikan. Adapun literatur atau referensi yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi buku Teknik Kelistrikan Kapal oleh Joseph Johan Handoyo, buku Sistem Kelistrikan Kapal 1 oleh Engratmo, buku Electricity oleh Richard J. Fowler, serta buku-buku dan artikel atau jurnal tentang kelistrikan. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi tatap muka, presentase interaktif, praktik bengkel, serta simulasi pada simulator mesin. Untuk kriteria penilaian yang digunakan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan oleh peserta didik dengan komponen yang terukur berupa 20% nilai yang diambil dari teori yang meliputi 20% tugas ditambah 40% UTS dan 40% UAS. Kemudian 70% nilai diambil dari praktik yang meliputi 30% persiapan, 30% proses, serta 40% hasil. Berikut cuplikan video pembelajaran dari saya. Jalan cepat, gerak. Yang adik-adik ketahui, generator itu merupakan mesin pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah energi dari energi gerak atau mekanik dan kemudian berubah menjadi energi listrik. Yang pertama disebut dengan generator AC dan yang kedua generator DC. Ini dari sisi jenis arus. Secara keseluruhan sebenarnya itu hanya ada dua komponen utama. Yang pertama adalah rotor dan yang kedua adalah statornya. Jadi rotor itu adalah bagian yang bergerak di dalam, sedangkan stator itu yang lengket dengan rumahnya dia. Kemudian prinsip kerja generator seperti yang sudah saya katakan tadi, jika rotor ini diputar maka akan mengakibatkan timbul GGL. Apa itu GGL? Gaya gerak listrik. Jadi sepanjang ini yang ke atas, garis yang ke atas membentuk ini, kurva yang ini itu adalah tegangannya, yang mana yang dinamakan dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah rapatnya sinyal. Jadi semakin dia rapat, semakin tinggi dia punya frekuensi. Jadi kalau frekuensi 60 otomatis berbeda dengan frekuensi 60 dari sisi kerapatannya. Ya, kalau amplitudo sama tegangan itu tinggi rendahnya. Nah ini dia. Ini untuk tegangannya. Yang diambil adalah yang puncak-puncaknya. Kemudian selain dari sisi arus, dari sisi fasa kita juga membagi generator ke dalam beberapa jenis. Untuk generator AC sendiri ada yang dinamakan generator AC 1 pas dan ada yang dinamakan generator AC 3 pas. Apa maksudnya 3 pas dan 1 pas? Kalau 1 pas biasanya keluaran cuma 1, sedangkan kalau 3 pas ada 3. Dia punya 3 kutub keluaran. Ketiga kutub keluaran itu semuanya positif. Biasa kita katakan RSE, kutub RSE. Kalau dia 1 pas, seperti ini gambarnya. Nah, di sini hubungan antara frekuensi putaran
perputaran dan kutubnya dinyatakan dengan frekuensi sama dengan N kali P dibagi 60 untuk satu pas. Sedangkan untuk yang 3 pas sama juga tadi, cuman dia dibaginya 120. Fasa itu merupakan sudut datangnya ini sinyal. Fasa yang pertama, fasa yang kedua, dan fasa yang ketiga. Ya. Jadi tiga gelombang yang keluar. Nah ini nanti akan ada di ujungnya pada 3 kabel. Semuanya adalah positif. Itulah dinamakan dengan sisi fasa. Nah kalau kau cari negatifnya, ada sendiri dia. Kemudian ini untuk gelombang fase 3 pas, beda sudutnya itu 120 derajat. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi Pak izin bertanya, jadi di tanggal ada generator 1 pas, ada generator 3 pas. Jadi gulungannya di dalam itu perbedaannya apa? Yang 1 pas gulungannya bagaimana, yang 3 pas? Ya, silakan. Ibu izin bertanya, apa kekurangan dan kelebihan dari 1 pas sendiri dan 3 pas? Kalau dia 1 pas, dia hanya mempunyai satu hubungan. Sedangkan kalau dia 3 pas, itu mempunyai 3 hubungan. Kemudian untuk jumlah gulungan ini menentukan berapapun banyaknya, ini menentukan berapa banyak hamparan yang akan memotong flux. Sedangkan tadi saya katakan bahwa tegangan generator itu ditentukan oleh jumlah kawat. Jadi makin banyak dia punya gulungan atau jumlah kawatnya, maka makin tinggi tegangan yang dihasilkan. Sehingga untuk 1 pas dan 3 pas tentu saja berbeda. Antara arus searah sama arus bolak-balik, yang mana kira-kira yang lebih bahaya? Searah, karena berapapun keluarannya segitu terus dia tidak ada kesempatan untuk dia jatuh. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan ini tugasnya dikumpulkan minggu depan. Setelah ini kita akan silakan menyiapkan diri, kita akan bertemu di ruang simulator untuk melakukan praktik paralel generator. Datang di simulator mesin. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara memparalelkan generator. Nah, jadi tujuan praktik kita ada 2. Yang pertama, menghubungkan secara paralel 2 generator. Kemudian yang kedua, kita menghitung besarnya beban pada generator setelah generatornya diparalelkan, ya. Untuk teori dasarnya ini adalah teori dari generator. Silakan nanti kalian baca. Untuk perhitungannya nanti sudah saya tera. Di sini ada rumusnya. Silakan nanti dihitung. Kemudian, nah, cara untuk memparalelkan itu syaratnya yang pertama harus ada 2 buah generator yang memiliki spesifikasi yang sama. Spesifikasi apa yang diperlukan yang sama? Yang pertama, tegangannya harus sama. Kedua, fasanya. Dan yang ketiga adalah frekuensinya. Jadi, kalau kalian mau memparalelkan generator, cari generator yang sama persis. Apa boleh kalau generatornya berbeda, satu dayanya sekian, yang satunya sekian? Itu tidak boleh, karena akan mempengaruhi nanti keluaran dari signalnya. Kalau keluaran signalnya berbeda, artinya tegangan, fasa sama frekuensinya itu pasti berbeda. Jadi akan sangat sulit untuk kita paralelkan. Nah, adapun cara untuk memparalelkan generator ini ada 2. Yang pertama yaitu secara manual.
Kalau manual ini kita menggunakan voltmeter, frekuensi, dan sinkroskop atau synchronizer. Nah, yang kedua itu secara otomatis. Kalau secara otomatis itu biasanya generatornya itu sudah dilengkapi dengan synchronizer. Jadi nanti alat synchronizer itu yang akan memparalelkan dia sendiri secara otomatis. Apa saja alat dan bahannya? Alat dan bahannya tentu saja 2 atau lebih para generator yang kita butuhkan, dan yang kedua adalah lembar kerja yang sudah ada di depan kalian ya. Adapun prosedurnya, yang pertama siapkan mesin generator yang akan diparalelkan. Nah, dalam hal ini di dalam simulatormu sudah menyala 1 generator ya. Tinggal 1 generator lagi yang akan kita nyalakan. Kalian bisa memilih di sini karena di dalam simulator ada 3 generator. Jadi silakan kalian pilih apakah mau menggunakan generator kedua atau mau menggunakan generator yang ketiga. Nah, yang pertama seperti biasa kita lakukan persiapan pada mesin penggeraknya. Apa saja persiapan itu? Tahap persiapan adalah mengecek air pendingin. Entah itu air tawar atau air lautnya. Kalau dia pakai pendingin tidak langsung. Kemudian apalagi yang kita cek? Tekanan udaranya. Ya, karena pembakaran hanya bisa ada kalau ada udara. Kemudian bahan bakar. Bahan bakar yang akan kita pakai di sini adalah fuel oil. Ya, bukan diesel oil, tapi fuel oil. Kemudian setelah itu dicek semuanya, semua katupnya sudah terbuka, kita lanjut menyalakan mesin generator yang kedua atau yang ketiganya. Nah, silakan kalian pilih dengan cara menekan start. Nah, kemudian yang langkah keempat yaitu kita lakukan persiapan pada panel sinkroskopnya atau pada di generatornya dia. Nah, kita sudah mau masuk ke memparalelkan itu seperti apa. Yang pertama, kita harus menekan dulu switch ke on pada sinkroskopnya. Kemudian setelah dia on, baru apa? Switch ke Atur frekuensinya. Frekuensi itu yang ada di governor motornya. Nah, 60,1 untuk yang DG1 dan 60,3 untuk yang DG2. Usahakan perbedaannya itu cuma 0,2 Hz. Kemudian amati perubahan fasanya. Nah, itu adalah metode lampu gelap namanya. Jadi sebenarnya ada 2 metode, lampu terang dan lampu gelap. Nah, yang akan kita praktekkan ini adalah metode lampu gelap. Jika sudah sesuai arahnya, maka kita akan menekan AC backclose tepat pada di angka 11 ya, yang lampu berkedap-kedip. Kalau arahnya tidak sesuai, tekan untuk sinkronisasi supaya dia sesuai ya. Oke, coba ulangi lagi tahap yang pertamanya tadi. Bukan tahap pertama, tahap kedua. Tahap keempat. Ulangi tahap keempat ya. Kalau dia paralel, tentara kalau dia sudah paralel akan ada nyambung di atas gambar generatornya antara DG1 dan DG berapapun yang kalian tuju, itu akan nyambung, dia tersambung yang bentuk bulan sabit ya. Oke. Nanti setelah itu tersambung, baru kalian catat berapa semua dia punya parameter, kemudian lakukan perhitungan di bawahnya yang di bagian not. Oke, sampai sini. Sekarang ke 143, kemudian start. Coba tekan dulu.
Lihat kembali ini. Bu, artinya bisa jadi kamu gagal melakukan paralel generator, ya. Ulangi step ke-4. Oke? Kemudian step 35. Oke, 33 sampai oke. Ini di nomor Nomor 1 nih. Kan sudah minum. Ini nomor 2 tuh. Oke, udara, kanan udara ya, kekuatan. Oke, baru nyalakan di parameter media di MP124 ya. Bukan satu. Ini satu. Ini mesti Jangan lupa untuk dicatat pada lembar kerjanya dan dikumpulkan besoknya. Siap. Lengkap dengan perhitungannya. Oke? Siap Ibu. Oke. Kalau begitu dirapikan, dibereskan kembali tempat yang sudah digunakan. Mata kuliah kita hari ini saya rasa sudah cukup. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan ketemu dengan materi yang baru, yaitu tentang transformator. Oke? Siap. Sampai di sini paham ya? Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Siap. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.